Cakap Cerita Kakak Pilot. Welcome Kak ke Cakap Cerita Kakak Pilot, di mana kita berbagi cerita dari pilot-pilot menginspirasi yang hopefully kita bisa belajar bersama dari kalian. Cap, kalau boleh tahu udah berapa lama sih kenal MAF dan bagaimana? Oke, nama saya Kapten Edward Limbong. Saya join di Mission Aviation Fellowship dari tahun 2006. Wow, 18 tahun ya? Ya, Lama kurang ya? lebih 18 tahun yang lalu. Terus gimana Cap pertama kali kenal MAF? Pertama kali saya ketemu dengan teman saya, seorang hamba Tuhan, Pastor Mark McClendon. Terus dia bilang, bro, kayaknya lo cocok deh kalau di Yayasan MAF, katanya. Oke. Wah, kok bisa gitu? Ya enggak, kayaknya gue digerakin suruh. Akhirnya saya diketemukan dengan Mr. Wally Wall. Terus kita ketemu, breakfast bareng di JW Marriott. Akhirnya saya masuklah join di Yayasan MAF saat itu. Tapi pas dengar pertama kali MAF, apaan sih itu MAF? Saya udah tahu lama. MAF itu saya tahu waktu saya SMA. Kebetulan di depan rumah saya itu ada tetangga saya tentara. Terus dia cerita gitu loh, ada namanya dulu almarhum Jenderal Leo Lopolisa itu orang MAF katanya. Oh, baru saya tahu, apa sih MAF? Nah, saya lihat, oh keren juga ya penerbangan di Papua. Nah, itu yang pertama kali saya dengar mengenai MAF. Jadi penerbangan di Papua. Ya. Nah, Cap, di Papua itu tuh banyak penerbangan ya? Bedanya MAF sama yang lain apa sih? Dulu saya nggak tahu yang lain, cuma taunya cuma MAF aja, selain air charter ya. Karena kan itu bukannya punya orang Indonesia, saya tahu saya itu kan orang-orang bule semua yang kerja di sana, orang-orang asing begitu. Oke. Pernah naik MAF nggak, Cap? Pernah dong, bawa juga pernah. Bawa ya pernah. Gimana tuh ceritanya? Iya, waktu saya join di MAF kan sering ke Papua jadinya. Oke. Terus itu kan ada di Tarakan, bahkan ada di Aceh, di Medan. Oh. Terus saya waktu terbang ke sana, akhirnya sempet janjian sama Pak Dev. Sorry kok Pak Dev jadi? Iya, David kan? Iya, David. Ya, ketemu sama Captain David Holston, terus saya landing di sana, akhirnya kita diajak terbang. Waktu itu Kodiak baru datang, jadi saya sekalian dicoba untuk terbang sama Kodiak. Akhirnya kita terbang ke one of the dangerous airport di sana, namanya Lumo. Lumo. Itu kecil dan juga very excited experience, karena landasannya di gunung, dan nanti bisa lihat di YouTube saya, itu ada terbang sama David. Akhirnya kita mendarat di situ, saya lihatlah masyarakat duduk di pinggir gunung itu menunggu kita terbang karena membawa barang-barang. Dan on board saya waktu itu ikut juga seorang pendeta, saya baru tahu namanya pendeta Tim, orang Amerika juga sama orang beberapa Papua, turun di situ. Dia melayani di gunung itu di daerah Lumo. Bahkan dari airport yang kita landing 2 jam lagi jalan ke pedalaman untuk tempat tinggal untuk dia melayani. Jadi itu yang membuat saya bilang orang dari Amerika sana aja mau di gunung ini, saya aja belum tentu bisa melayani di situ begitu. Itu yang pertama kali yang membuat saya lebih jatuh cinta sama Papua. Jadi itu pertama kali Captain mendarat di pedalaman ya? Betul. Oh, dan itu pertama kali, tapi Captain udah mendarat udah banyak kali di landing. Oh, sering. Kalau di airport besar sering hampir di Timika, di Biak, di Jayapura itu sering. Tapi yang buat Captain jatuh cinta itu orang-orang di pedalaman malahan. Betul. Bahkan Papua itu kan dulu kan dibilang terlupakan ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan mungkin sudah lebih diperhatikan. Tapi saya lihat orang-orang Papua itu adalah orang-orang yang tulus. Itu poinnya. Ada nggak, Captain? Apa sih yang spesial dari Papua? Papua itu ya suatu tempat yang paling berbeda di antara 38 provinsi di Indonesia ini. Karena satu-satunya daerah yang nggak tahu terkaya di Indonesia tapi paling dilupakan. Itu yang membuat saya bilang, kenapa bisa begini? Tapi untunglah banyak orang-orang yang berdoa dan anak-anak Tuhan yang membuat Papua lebih bangkit sekarang. Itu yang saya sekarang melihat orang-orangnya yang buat jatuh-jatuh, orangnya tulus, polos. Wah, itu satu hal yang kita harus bisa pelajari dari orang-orang Papua ya. Wow, betul. Oke. Dan Captain berarti udah 18 tahun ya kenal MAF ya? Betul. Dan Captain bantu-bantu MAF juga ya banyak? Ya, pelayanan ya. Bukan saya yang bantu, tapi kita semua pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, selama 18 tahun ini, Cap, apa yang Captain udah lihat berubah dari pelayanan MAF? Apa yang MAF lakuin? Banyak ya. Dulu MAF kan orang nggak tahu itu MAF itu apa. Dia pikir cuma NGO dan private hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi sekarang kan baru terlihat gitu loh.
ada kerja sama Pemda, bahkan juga orang umum pun boleh naik MAF gitu. Jangan dikira hanya charter atau apa kan. Jadi sekarang dulu pasti orang nggak tahu mission, efficient, fellowship hanya mungkin untuk kebutuhan yang tertentu aja. Sekarang kan MAF bukan hanya untuk orang sakit aja, tapi untuk transportasi apapun bisa digunakan. Itu yang saya lihat kemajuan dari MAF saat ini. Dan bukan orang Kristen boleh naik? Semua dong. Kan MAF itu bukan membicara soal agama. MAF itu berbicara soal kemanusiaan. Artinya apa? Kita harus menolong orang yang susah. Kan banyak orang yang tidak punya pengharapan di daerah Papua, daerah terpencil yang dilayani oleh MAF. Tapi karena ada MAF di situ, akan terbantu gitu. Bukannya hanya dalam situasi yang biasa. Bahkan saya ingat banget waktu di Aceh itu ada tsunami, itu selain Susi Air, MAF masuk nomor 1 di sana. Dan Pastor Mark McClendon salah satu orang yang datang ke sana. Saya belum join waktu itu, tapi itu kan 2004 kalau nggak salah tsunami. Gitu. Wow, that is amazing. Wow, oke. Nah, Captain, sebenarnya banyak pesawat yang melayani di Papua kan. Dari MAF ini spesialnya apa sih menurut Captain? Kalau saya lihat MAF ini yang lebih banyak pesawatnya, dan juga lebih banyak membantu dengan memberikan pengharapan. Artinya begini loh, dia bikin di sana bukan hanya bantuan untuk, jadi dia buat sekolahan juga untuk menolong orang-orang, bahkan memberikan edukasi kepada penduduk di Papua. Itu yang salah satu nilai plusnya MAF itu, ada memberikan pendidikan, bukan hanya bantuan untuk harapan, tapi untuk pendidikan. Jadi banyak harapan yang dibawa MAF selain penerbangan doang ya? Iya. Wow, oke. Banyak mengedukasi masyarakat di Papua. Dan tadi sebelum ini kita cerita-cerita dikit, Cap. Itu orang pedalaman katanya mengubahkan hidup Pak Edward ya. Kayaknya, dan gimana sih? Kalau jadi pilot kan sebenarnya nyampe, udah terbang selesai, pulang. Tapi ada peristiwa apa nggak yang sangat berkesan? Iya, khususnya di Papua ya. Karena kan saya dari dulu sudah berkeliling ke seluruh Indonesia, bahkan 3/4 dunia sudah sekeliling. Wow. Tapi begitu saya masuk ke Papua itu, saya melihat orang-orang yang terlupakan gitu. Karena kalau dilihat di kota-kota besar atau di provinsi lain, bagi saya biasa aja, karena orang di sana masih pakai baju biasa. Kalau di ini saya lihat di Papua orang masih nggak pakai baju, hanya pakai koteka juga, hanya banyak sekedarnya aja. Itu yang membuat saya pikir, kenapa nggak lebih bermanfaat kita membantu yang memang betul-betul membutuhkan gitu. Kalau di tempat lain mungkin orang lain masih banyak, karena kan saya bisa ke Papua. Itu salah satunya. Karena saya lihat di sana terlalu dilupakan lah. Banyak nggak sih orang Papua yang ngefans dan jadi pilot gara-gara Captain? Pernah satu cerita, saya waktu itu terbang yang di Lumo itu, bisa lihat di YouTube saya itu. Saya terbang di sana itu, saya lihat itu ratusan orang duduk nggak pakai baju di pinggir itu begitu kita mendarat sama nunggu ya, pesawat. nunggu pesawat datang di atas gunung itu. Saya terbang dengan Captain David Halse, bisa dilihat di YouTube saya. Nah, begitu turun, kita sama pendeta tim sama interpreternya ada. Akhirnya kita ngobrol di situ, terus share berdoa. Nah, saya lupa itu beberapa tahun kemudian saya terbang lagi ke Jayapura. Terus kita ketemu dengan Mr. Wally, akhirnya di tempat sekolah Mr. Wally pendidikan, ngobrol, tiba-tiba ada anak Papua datang kepada saya di situ. Dia bilang, Cap, saya sering nonton YouTube, kenalkan saya, saya juga lupa namanya, saya ada fotonya sama dia tapi saya lupa. Dia bilang ini, saya salah satu orang yang dulu di Lumo itu duduk di pinggiran itu, dan sekarang saya lagi sudah jadi pilot katanya. Wow. Itu yang membuat saya bilang, mana saya pikirkan waktu itu yang saya berdoa di situ, terus salah satu di situ bisa jadi pilot. Nah, itu yang membuat saya pikir Tuhan itu bisa melakukan hal yang ajaib gitu. Dari orang gunung yang nggak pakai baju bisa menjadi seorang pilot. Seorang pilot, wow. Jadi pilot itu nggak mudah loh ya, dan mahal ya. Ya, sekolahnya kan 1 tahun kan. Wow, keren. Lebih dari 20 kali harus nggak mati-mati. Terbang di atas pohon. Karena cuaca di sana bukan hitungan jam, itu bisa berubah. Gunung-gunung di sana bisa menipu. Artinya apa? Begitu kita lihat tiba-tiba di sana gunung, tiba-tiba gunungnya bisa pindah. Wow.